Selamat malam Aumania. Malam. Jumpa lagi di Midnight Live. Ini adalah episode ke-40. Dan usia kita hari ini tepat 4 bulan. Usia 4 bulan lagi lucu-lucunya ya. Apalagi hostnya ya. Bikin kesel. Tapi tenang saja. Tenang saja Aumania. Tenang. Saya masih ada di sini. Hidup Metro TV. Masih dengan Midnight Live. Acara yang lebih tajam dari pisau hukum. Tapi lebih nyantai dari seminar kuliah umum. Saya bukan hakim, nggak bisa vonis pakai pasal, tapi bisa bikin orang meringis pakai berita viral. Bisa aja saya. Hidup Metro TV. Oke, daripada kelamaan langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Iya, malam ini saya bakal bawain berita-berita soal fakta sidang. Yang pertama soal sidang vonis buat para pelaku mafia hukum di kasus Ronald Tanur pada Rabu lalu. Yang lebih mirip masakan rumah pas tanggal tua. Hambar seadanya dan gak bikin kenyang. Tapi kalau gak dimakan didiemin istri. Silent treatment. Bahkan putusan hakim tipikor kalah tajam sama pisau dapur yang dipakai buat iris bawang. Bawangnya kepotong tipis tapi bisa bikin nangis. Kaki keinjek. Bisa aja saya. Jadi dalam sidang tersebut putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Meriska, si emak pelindung anak, dihukum 3 tahun dari tuntutan jaksa 4 tahun. Lisa Rahmat, pengacara sang pembela dosa, cukup 11 tahun dari 14 tahun tuntutan oleh jaksa. Vonis itu pun jadi perhatian karena dinilai terlalu ringan, karena pengacara termasuk aparat penegak hukum yang harusnya jaga marwah hukum, malah bikin rusak mental aparatur PN Surabaya. Sementara si ibu sebagai pemberi suap seharusnya juga dihukum di atas 10 tahun. Selain mereka ada juga Zarof Rikar, sang mantan pejabat MA yang udah ngatur-ngatur sistem peradilan, divonis cuma 16 tahun dari tuntutan 20 tahun oleh jaksa. Padahal mereka sudah menyuap hakim 4,6 miliar rupiah. Demi sang anak kesayangan Meriska, Ronald Tanur bebas dari kasus pembunuhan. Kasusnya serius sampai hilangin nyawa. Bukan hilangin celana. Tapi hukumnya malah bercanda. Itu semua karena hakim mau diajak main mata. Kalau main lidah, dah. Kita fokus ke Zarof ya penonton ya. Jadi si Zarof ini bukan kaleng-kaleng, dia ini mantan pejabat Mahkamah Agung yang bisa ngatur mutasi hakim. Bisa ngatur siapa jadi apa, siapa duduk di mana. Gampangnya kayak HRD-nya dunia peradilan. Bedanya dia nggak nyari karyawan berkasus, tapi nyari celah sogokan jadi maklar kasus. Hasil dari praktek maklar kasus yang mencapai 915 miliar rupiah. Dan emas 51 kilo. Tapi lupa dapatnya dari mana. Tapi semua itu sekarang sudah dirampas negara. 51 kilo emas, kalau dijadiin cincin, keker tuh jari. Tiap hari kayak barbel tuh, main jarinya. Meski hasil praktek haramnya bikin jiwa miskin kita meronta-ronta, sayangnya hakim kasih putusan gak sesuai tuntutan jaksa. Tuntutannya 20 tahun, vonisnya turun jadi 16 tahun. Kata hakim, ini demi kemanusiaan dan faktor usia. Come on, Zarof Rikar itu koruptor, bukan korban PHK. Bikin rugi negara, bikin rakyat menderita, bantu pelaku kasus pembunuhan, masih dibilang demi kemanusiaan dan usia. Aep, jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Setahu saya putusan hukum itu pakai asas keadilan, bukan atas kasihan.
Padahal pakar hukum yang juga mantan hakim Kang Asep Iwan Iriawan bilang harusnya Zarov diberi hukuman seumur hidup. Kalau cuma 16 tahun belum termasuk remisi, bisa jadi hukuman bersihnya udah kayak standar minimal anak masuk SD, 6 tahun. Selain hukuman penjara, ada juga denda 1 miliar rupiah, subsidi kurungan 6 bulan. Nggak berasa, masih banyak tuh sisanya ya. Itu denda apa sumbangan sukarela? Ada juga yang menduga kalau vonis ringan itu karena ada kemungkinan Zarov dijadikan justice kolaborator atau whistleblower. Whistleblowers. Saya kan bisa siul juga. Kerjaan saya itu pagi-pagi godain burung. Karena nggak mungkin si Zarov main sendirian, dapat duitnya aja hampir 1 triliun. Emangnya si Zarov busboy? Sendirian aku punya pendirian. Busboy banget gue kan. Atas vonis itu jaksa didesak untuk melakukan banding biar bisa kasih hukuman yang akal masuk ya. Masuk akal. Buat Zarov ya. Bukan akal-akalan. Ingat, di negara ini banyak orang yang hidup susah. Kalau kata data Bank Dunia ada 194 juta jiwa miskin. Dan korupsi jadi salah satu penyebabnya. Bayangin gara-gara korupsi pembangunan nggak terrealisasi, anak-anak bisa nggak cukup gizi, dan rakyat hidup di garis batas, kepleset dikit langsung miskin ekstrim. Ini contohnya nih ya, penonton kan pas nih di garis kemiskinan ya. Terus lo jalan ngutang ke warung nih, ya. Kepleset lo, langsung miskin ekstrim. Rumah lo hilang tuh, jadi rice cooker. Pulen-pulen loh. Semua itu bukan karena rakyat Indonesia nggak punya kapasitas atau malas, tapi karena sistemnya diretas sama segelintir orang culas. Yang pengen jadi sultan lewat jalan pintas. UIA, UIU, EO. Dan makin bikin emosi kalau kita lihat indeks skor korupsi, skornya naik cuma 3 poin. Peringkatnya naik dikit dari ranking 115 jadi ranking 99 dari 180 negara. Kalah dari Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Ya begitulah nasib negeri ini, yang nyolong sendal viral, yang maling telur babak belur, tapi yang maling duit negara dan merusak sistem peradilan masih dapat keringanan demi kemanusiaan. Gaji hakimnya dinaikin tapi vonis diturunin. Siklus macam apa ini? Selama pedang keadilan masih tumpul dan berkarat, jangan harap urat nadi korupsi bisa putus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.